Mungkin kakak bisa menjelaskan dulu nih, apa sih Rohis di SMA Negeri 1 Diurna itu? Rohis itu Rohis sendiri itu sebagai Osaka Osaka Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Siang Satal, selamat datang di episode kedua podcast kami. Nama saya Ria, dan dimana episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman dari organisasi Rohis. Bersama narasumber saya, bisa perkenalan diri kan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Safrina Zahrani dari kelas 12 TKJ 1. Selain menjadi siswa aktif, saya juga menjadi anggota Rohis serta saat ini saya menjabat sebagai Ketua Rohis Putri di SMK Negeri 1 Adiwang. Senang sekali nih Kak, kakak bisa bergabung. Sebelum kita masuk ke topik utama nih Kak, mungkin kakak bisa menjelaskan dulu nih, apa sih Rohis di SMK Negeri 1 Diurna itu? Rohis sendiri itu sebagai organisasi rohani Islam, yaitu organisasi yang menaungi program-program keislaman yang ada di SMK Negeri 1 Adiwang. Berarti Rohis ini tuh yang sering ngadain pengajian sama mungkin lomba-lomba rohani di SMK Negeri 1 Diurna ya? Iya, betul banget. Oh iya Kak, kemarin itu waktu pas hari kemerdekaan Indonesia itu Kak ya, waktu pas kemarin itu aku kaget loh Kak. Di jam 10 siang itu tuh denger ada azan di masjid. Itu lagi ngapain sih Kak? Ini itu kan pas hari berapa ya? Tanggal 20. Iya tanggal 21. Ya itu kan kita di sekolah mengadakan lomba-lomba kemerdekaan, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah itu tuh lomba-lombanya lomba-lomba tentang keagamaan. Kita sendiri mengadakan 3 mata lomba, yaitu lomba azan, lomba MTI atau tilawah ya, terus yang satu lagi adalah lomba pidato keislaman. Pidato Islam. Iya. Oh makanya ada azan di jam 10 siang itu Iya. ya? Oh iya Kak, kemarin itu saya juga dengar lagi nih Kak, ada yang namanya program BTQ. Iya, program BTQ. Program BTQ sendiri itu apa sih Kak? Kalau program BTQ itu sebenarnya program dari guru PAI ya, guru agama. Karena melihat dari sekolah kita, ternyata tuh tidak banyak, tidak sedikit anak yang belum bisa membaca dan menulis Al-Quran gitu. Jadi guru-guru itu berinisiatif kayak membangun program untuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran agar mereka tuh bisa lancar membaca Al-Quran. Masa ya gimana ya? Itu sudah SMK, maka belum bisa sih baca Al-Quran. Iya benar banget ya Kak. Jadi program itu biasa banget ya Kak. Iya. Tapi guru-guru di SMK Negeri 1 Diurna itu, guru-guru PBP khususnya itu dibantu teman-teman Rohis juga kan? Iya betul. Ini berarti yang mengajarkan ya. Jadi membantu mengajarkan itu anak-anak Rohis, yang tepatnya itu teman-teman kita sendiri yang satu angkatan. Benar-benar jadi kayak buat teman-teman yang mungkin belum lancar gitu, jadi nggak malu gitu Ya ya? nggak usah malu, langsung aja datang ke masjid kalau hari Jumat pagi dari jam 6.45 sampai selesai. Gitu ya Kak. Oh iya Kak, aku mau nanya nih Kak. Iya nanya. Semisal di Rohis itu kita ngapain aja sih Kak? Kita bakalan ngapain aja? Oh, program-program itu apa aja? Banyak. Di kita sendiri tuh ada latihan rutin ya setiap hari Kamis sepulang sekolah. Manis Iya. Setelah itu kita juga ada ziarah ke makam-makam yang ada di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, ya sekitarnya gitu ya. Terus itu ada Jamiah Rohis. Jamiah Rohis. Ya, setiap 1 bulan sekali. Gitu. Itu di rumah rekan-rekan anggota Rohis. Jadi bergilir. Terus ada juga event per tahun yaitu Mabit. Mabit. Iya, Mabit itu malam bina iman dan takwa. Nah, Mabit sendiri itu berarti kayak kita tuh di situ minat satu hari sekolah. Satu hari di sekolah ya? Itu ngapain aja Kak? Kalau boleh tahu? Jadi tuh mirip-mirip kayak pesantren kilat gitu loh. Kita nginep di sekolah, bahas-bahas tentang ya Islami gitu lah. Maksudnya kayak ada sholat tasbih, sholat tahajud bersama berjamaah gitu. Terus ada sharing-sharing bersama alumni-alumni Rohis juga yang datang pas malam-malam itu. Terus
ada juga kayak apa ya namanya, kalau di perempuan cerit malam, cerit malam sih ini aku lupa. Iya, cerita malam. Kalau di Sama-sama. intinya kayak di Malang satu itu tuh belajar gitu ya Kak tentang Iya. mengenai Quran Islami. Betul. Oh iya Kak, di Roni sendiri itu kadang di SMP di Jati Dua kan itu mengadakan kayak untuk pas upacara nih. Upacara juga kadang ada waktu pas bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan itu kadang kan ada itu ya Kak, pesantren kilat itu ya. Iya, betul. Itu teman-teman Rais juga ngurus di hal itu atau tidak ya? Iya, kita apa ya, membantu para guru AI dan teman-teman yang lainnya khususnya untuk melaksanakan pesantren kilat. Pesantren kilat. Oh iya Kakak, selama Kak Syafrina itu ada di Rohis nih Kak, Iya. pastinya udah pernah bikin event ya Kak? Event mungkin tentang rohani gitu di SMP di Jati Dua. Iya. Pasti banget ada hambatan gitu nggak sih Kak? Ada mungkin ada tantangan ya. Apa sih Kak tantangan yang paling sulit yang pernah Kak Sabrina rasain gitu? Apa ya? Mungkin Dari anak-anak kan nggak sih Kak? Siswa-siswinya. Iya. Iya. Apa ya, berarti mungkin tentang keaktifan mereka sendiri. Iya. Misal kayak di grup pengajian, terus harusnya itu langsung ke aula ya. Misal di undangannya jam 7, mereka tuh baru jam 7 juga udah di aula gitu. Malah kadang ngaret dikit gitu kan. Jadi kayak mungkin keaktifan teman-teman yang lain. Iya Kak, benar banget. Berarti program-program di organisasi Rohis itu luar biasa banget ya Kak. Membantu banget buat teman-teman yang mungkin apalagi program PTK itu ya Kak. Itu benar-benar membantu teman-teman Iya, banget loh betul. Kak. Apalagi mungkin kita ini kan bukan anak-anak kecil lagi ya Kak. Iya. Kalau semisal kita masih belajar kayak gitu, mungkin teman-teman bakal malu sih. Tapi ya jangan malu, nggak apa-apa kan. Apa ya, mungkin teman-teman ada yang udah pas masih kecil tuh udah TTK gitu, maksudnya dia udah lulus mungkin karena jarang dibaca atau gimana, nggak apa-apa. Iya. Belajar lagi gitu, kita juga sama-sama belajar di situ. Di sini juga kita sama-sama belajar ya. Iya, betul. Ini jadi teman-teman yang mungkin masih kurang belajarnya, kita bisa belajar bareng ya Kak, bareng Iya, betul. teman-teman Rohis juga. Betul. Oh iya Kak, biasanya kalau semisal kumpul Rohis itu ngapain aja sih Kak? Setiap hari Kamis ya, pulang Iya. sekolah ya? Iya. Kita di situ latihan rutin sih. Di situ kita akan dikasih materi tentang keagamaan. Iya. Kalau misal nggak dikasih materi juga kita biasanya latihan fisik. Latihan fisik? Iya, kita ada latihan fisik. Oh, aku baru tahu loh Kak, ada Iya. latihan fisik juga. Terus selain itu, selain materi keagamaan, kita juga ada materi bahasa asing. Wah, bahasa asing itu bahasa Inggris? Atau Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, kebetulan di kita masih belum ada yang bisa gitu. Kalau bahasa Inggris udah ada anak yang emang lancar. Jadi ya membantu sedikit-sedikit lah gitu untuk mengisi materi bahasa asing. Terus waktu angkatan waktu aku dulu masih kelas juga ada bahasa Jepang. Iya. Iya, sampai ada bahasa Jepangnya juga ya? Iya, sebenarnya pas tahun angkatan ini ya gimana kalau kita ganti gitu jadi bahasa Inggris. Jadi luar biasa banget ya. Apalagi ini organisasinya Rohis loh. Iya. Tapi bisa mengajarkan bahasa asing juga. Oh iya Kak, di Kak Syafrina sendiri itu sebagai ketua ya Kak? Ya biasanya Ketua Rohis Putri. Itu rasanya gimana sih Kak menjadi ketua Rohis Putri gitu? Ya mungkin mirip-mirip lah ya sama yang putra, cuman kalau saya sendiri biasanya mengatur untuk yang putri aja. Mengatur yang putri. Biar nggak kecampur lah aku sama. Oh jadi setiap larut itu dibedain ya Kak? Yang cowok sendiri, yang cewek sendiri? Enggak sih. Tapi kalau lalu di sini kita masih nyampur. Cuma ketuanya gitu, biar misal ada izin atau ada apa bisa ke ketua putri, ketua putra gitu. Bedain. Oh iya, selama kakak menjabat nih jadi ketua Rohis perempuan ya, perempuan. Apa sih yang pernah kakak alamin gitu? Mungkin kayak tantangan gitu yang ketua. iya. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya aku udah ngalamin kayak teman-teman yang
namanya masih ada di Rohis, acara merakan itu ada. Terus juga ada yang tiba-tiba dia tuh sebenarnya tuh aktif banget, terus tiba-tiba minta keluar. Itu kan kayak juga bingung kan, kenapa dia tiba-tiba minta keluar. Itu waktu itu juga aku bingung. Itu pernah. Itu kenapa gitu? Iya pernah. Walau waktu itu ada teman aku yang minta keluar itu pas malam maghrib. Itu waktu itu lagi sibuk-sibuknya ngurusin maghrib, tiba-tiba pas malam waktu udah mulai senggang lah ya, udah pada mulai mau tidur, dia tiba-tiba bilang kayak, "Saf, aku mau izin dong keluar office," gitu kayak, "Weh, kenapa?" "Iya nggak apa-apa, aku mau fokus di sini." Terus kayak, aduh aku juga dalam hati mikir, apa aku ada salah gitu ya tiba-tiba keluar, padahal dia juga sebenarnya harusnya aktif gitu, tapi kenapa tiba-tiba minta keluar, aku juga bingung. Sedih banget ya Pak. Iya, aku juga tuh sedih banget. Terus aku tanya, kamu udah bilang ke Awilda gitu kan? Sebenarnya udah, makanya ini katanya tinggal izin ke kamu sama Asmi dia ada gitu. Oh iya Kak, hari ini itu kan kebetulan ada nih yang namanya keputrian. Iya betul. Itu untuk keputrian sendiri itu apa sih Kak? Kebetulan itu sebenarnya pengajian untuk siswi-siswi yang wajibnya itu kelas 10. Wajibnya itu kelas Iya. Jadi di sana kita juga dikasih materi tentang wanitaan sama umur TK. Karena juga iya kita juga berkolaborasi dengan TK dan OSIS. Berarti itu tuh tentang seputar kewanitaan gitu. Iya betul. Walaupun sebenarnya materinya umum sih, cuman masih tetap disambut pautkan ke wanitaan. Selain ada mabit nih Kak, Iya. ada Raya itu pernah dengerin namanya KIR. Iya, kuliah Islam remaja. Oh, ini sih. Iya itu KIR itu juga apa ya, program guru sebenarnya. Jadi itu kan di Jumat pagi ada PTQ. Nah, PTQ itu tempatnya di masjid PTKI. Iya, Ya. kalian aja sih. Tentu kalau yang KIR ini di aula bawah. Di bawah. Tapi itu tuh kalau KIR buat kelas 10 sama 11, 12 nggak bisa karena kan kebanyakan PKL kan. Itu biasanya KIR ngapain sih Kak? Kalau KIR juga sepertinya dikasih materi tentang ya Tentang remaja gitu ya Kak? remaja. Lagi topik-topiknya kita banget ya Kak? Iya betul tentang zaman sekarang yang mungkin baru. Gimana sih kita nggak Kak tentang remaja sekarang yang jauh banget nih Kak dari kata Islami gitu loh. Aduh, aku juga sebenarnya ya nggak itu ya nggak deket-deket ke kata Islam gitu cuman ya Iya, setidaknya benar banget ya Kak. kadang kalau remaja itu susah ya kalau dibilangin. Nanti kayak karena mungkin lagi masanya pubertas dan kayak perubahan dari remaja ke dewasa gitu ya, apalagi anak SMK. Jadi ya sebenarnya walaupun kita sudah mengingatkan, tapi kadang ada teman-teman yang masih amat lah, emang itu siapa gitu kan. Jadi Tapi berarti organisasi Rohis ini bagus banget ya Kak, buat menjauhkan teman-teman itu dari ya betul bebas macamnya gitu ya Kak. Insya Allah bagus. Iya. Di Rohis sendiri itu ada apa sih? Ada apa aja sih Kak? Kepengurusannya, organisasinya, kepengurusannya. Oh, kita tuh ada ketua. Kalau wakil tuh sebenarnya kayak gimana ya? Ketua putri itu ikutnya wakil juga sebenarnya. Iya, jadi tuh kita punya dua ketua Res Putra dan ketua Res Putri. Tapi kalau sebenarnya bisa disebut juga ketua Res Putri itu wakil ketua wakil. Terus itu kita ada sekretaris juga, bendahara, sama seksi-seksi yang lain kayak seksi bidang dakwah, seksi bidang media, terus seksi bidang kesenian dan olahraga, terus juga ada humas masyarakat sendiri. Oh iya Kak, kadang itu kan waktu kelas 10 kan Raya sering ikut pengajian di aula, ikut pengajian di aula itu beberapa juga Raya lihat ada anak Rohis nih. Nah, itu juga ada rasanya Hadroh itu tampil Kak. Iya. Jadi sebenarnya itu Rohis sama Hadroh itu sama atau bukan sih Kak? Dulu itu sama. Iya, tapi mulai tahun berapa ya waktu itu tuh bisa. Iya, karena ya Hadroh jadi ekskul sendiri, terus Rohis jadi organisasi sendiri. Jadi berarti dulu tuh ada Rohis itu mencakup Hadroh sama tilawah. Iya, tapi sekarang mereka udah bikin ekstrakurikuler sendiri gitu. Jadi biar anak-anak yang walaupun bukan anak Rohis bisa gabung gitu.
Karena kan dulu apa ya, sebenarnya Hadro sama Tilawah kan kebanyakan dari anak aktivis, tapi karena kita juga pengennya biar anak-anak yang lain bisa jadi organisasi lain atau teman-teman yang nggak ikut organisasi pengen ikut Hadro atau Tilawah, nah jadi ya dipisah gitu, dibikin program sendiri. Tapi terakhir sama Tilawah sama Hadri itu tetap kerjasama ya? Iya, masih tetap tuh. Iya, berarti tetap ada kerjasama di antara Rohis, Tilawah, sama Hadro. Iya betul. Tapi biasanya kalau misal anak Rohis nih kak, join Hadri itu boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh. Iya boleh. Malah sebenarnya anak Rohis itu apa ya, diputuskan harus bisa main Hadro juga. Karena sebenarnya kalau jamiah Rohis, kita juga sebelum mulai jamiahan tuh ada main Hadro dulu. Itu terus kayak ya biar anak apa ya, kan anak Hadro kan nggak mesti anak Rohis kan, jadi biar anak Rohis tuh bisa Hadro sendiri gitu. Iya, Jadi masih boleh lah hubungan Hadro. iya kak, bener banget nih kak, daripada kita ikutan teman-teman yang gak jelas, pulang sekolah malah nongkrong kan, Iya. lebih enak kan ikut Hadro atau Hadro. ikut Tilawah atau enggak ikut Rohis juga dong Betul pasti. banget. Iya kak. Untuk mengisi kesibukan ya. Ya, Pak. Terus juga bakalan kayak susah kalau ikut main-main doang kayak nongkrong doang kayak malah lebih banyak. Iya, buang-buang waktu nggak sih? Karena nggak ada manfaatnya. Apalagi kita kan masih remaja gitu ya. Iya. Enaknya itu mengisi masa remaja dengan hal-hal yang baik. Iya, betul banget. Iya kak. Mungkin ada kesan atau pesan yang kakak mau sampaikan selama ada di Rohis gitu? Apa ya? Kesan-kesan mungkin kayak Kak Safrin itu dulu kenapa tertarik masuk Rohis sih? Oh, Ini pertanyaan banget sih benar kak. banget. Sebenarnya dulu itu cara aku apa ya, waktu SMP aku kan ansos nih anaknya, namanya antisosial. Terus kebetulan banget dulu waktu SMP aku juga ikut Rohis. Jadi pas aku masuk sini kan ada organisasi Rohis juga, terus kayak aku ya ngelanjutin aja mikirnya gitu, biar enak lah. Jadi kalau Rohis ini aku langsung Ikut Rohis tadi. Tapi kenapa nggak tertarik ke yang lain gitu loh kak? Kenapa harus Rohis? karena waktu itu aku masih takut gitu loh mencoba hal baru gitu. Karena balik lagi dulu tuh aku sebenarnya nggak seperti ini. Iya benar, dari dulu aku tuh nggak seperti ini. Tapi Kak Safrin ini keren banget loh teman-teman. Dari ansos ya antisosial banget, tapi bisa kayak gini. Apalagi jadi ketua Rohis Putri. Itu kenapa ceritanya dulu Kak Safrin itu bisa ansos tapi bisa ikut Rohis loh kak? Itu ceritanya gimana? Waktu SMP. Iya. Waktu itu aku juga mungkin karena waktu SMP aku masih aktif ngaji ya di rumahnya, ikut itulah program ngaji di sekitar rumah gitu. Jadi aku kan kayak SMP waktu disuruh ngelis mau ikut organisasi apa, aku kayak aku Rohis aja ya. Terus aku juga minta pendapat orang tua, tapi nggak apa-apa biar memperdalam ilmu agama ini gitu. Terus ya udah deh aku daftar Rohis. Terus itu pas Rohis udah mulai aktif kan aku sebenarnya aktif juga di Rohis pas SMP ya. Cuman waktu itu ada COVID. Jadi waktu itu kayak bener-bener vakum. Terus kayak udah deh, belum ngapa-ngapain lagi lagi. Akhirnya waktu pas masuk SMK Negeri 1 Adigena, Kak Safrin itu memutuskan buat masuk Politeknik. Iya betul. Padahal waktu pas kelas 7 itu tuh baru apa ya, berarti sedikit doang kan, sebentar, karena cuma 1 semester. Habis itu semester 2 nya ada COVID melanda, jadinya ya udah nggak ikut organisasi lagi. Waktu itu kan diliburkan sekolah semuanya. Dan aku pengen melanjutkan kayak aku biar merasakan yang sebenarnya apa itu Rohis gitu. Jadi Kak Safrin itu tertarik banget nih kayaknya sama Rohis. Dulu iya, sekarang juga masih, ya kali juga. Jadi buat teman-teman yang masih kelas 10 nih kak, ada nggak sih kak pesan buat ke anak-anak kelas 10 yang masih kayak larut organisasi Rohis lagi nih, capek, itu gimana sih kak? Jangan sampai teman-teman, karena sebenarnya tuh Rohis tuh asik tahu. Cuman ini kan masih awal-awal ya kan, mungkin ya kalian masih dapat sedikit materi, tapi pasti aku jamin kedepannya kita asik banget.
Apalagi kalau kalian udah mulai ikut mapit gitu, karena sebenarnya di Romis itu yang paling asik tuh mapit, karena itu kayak itu tuh kayak kemah tapi bukan kemah, kita tuh nginep di sekolah terus bahas-bahas tentang keagamaan, jadi enak, seru banget sama teman-teman, ada game-game juga. Ya aku mau ikut. Iya, tapi sayangnya mapit cuma bisa buat organisasi pro. Nah, teman-teman yang mau join organisasi Rois itu pastinya seru banget ya Iya, Kak. karena ada teman-teman yang belum join organisasi manapun, bisa nih masuk proses. Pada promosi. Oh iya Kak, berarti emang kalau masuk Rois itu menurut kakak masuk Rois itu berat nggak sih Kak? Sebenarnya gimana ya? Mungkin bisa dibilang berat juga, karena kita tuh sebenarnya jadi rohnya juga benar-benar kayak jadi apa ya? Apa sih namanya? Kayak bisa apa ya? Sering banget dilihat sama orang. Iya. Kayak apa-apa, iya kok dia pasti gini, Iya, harus jadi gitu kan. panutan utama Iya, ya. panutan gitu kan. Ya. Misal Kobis ngomongnya kasar gitu, Iya. misal Kobis cara saya gitu kan ya. Kalau kita benar-benar punya Itu aja. Iya. Berarti itu masuknya ke tantangan berat ya Kak? itu Jadi tantangan Rois ya gitu benar-benar Kobis. dijadiin bahan bercandaan ya Kak? Gitu. Kobis, nama apa Jim? Kalau kesahnya Kak Sabrin ini mah. Enggak. Enggak sih. Untuk kelas aku masih kayak ya udah nggak usah malam-malam aja, karena kelas aku tuh malah hebat loh, ada 9 organisasi di kelas aku, ada semua. Ada yang ikut Rois juga Kak? Kelas satu Ada. kelas. Ada. Satu kelas juga. Itu semisal kalau di Rois itu gimana Kak? Meskipun satu kelas. Maksudnya? Meskipun satu kelas itu, tapi di Rois itu tetap akrab nggak sih? Oh, akrab. Walaupun beda kelas kita juga akrab kok. Berarti di Rois itu bisa juga jadi tempat buat kenalan dari teman-teman jurusan lain juga. Iya, itu kan semua organisasi nggak sih buat mencari relasi, ya kan? Jadi kayak, ya bukan hal itu, hal maksud juga pasti iya. Bukan kenalan juga banyak kan? Udah. Insya Allah. Bukan. Oh iya, berarti ini juga dimulai dari Kak Syafrina sendiri juga ya Kak. Pasti banyak banget teman-teman yang anti sosial juga nih Kak. Apalagi teman-teman juga banyak yang introvert nih Kak. Iya. Pasti kayak masih takut-takut banget masuk organisasi. Gitu. Iya, mungkin Kak Syafrina punya semangat nggak sih buat teman-teman yang masih introvert, masih aku nggak mau masuk, aku malu kayak gitu. Itu gimana Kak? Sebenarnya teman-teman kalau yang kayak gitu, apa ya, kalau masuk organisasi lebih baiknya yang emang passionnya aja, maksudnya kayak bukan passion sih, lebih ke kalau kalian minat dan nggak ikut-ikutan ya ikut-ikutannya, itu nggak apa-apa dijalanin aja, daripada kalian ikut-ikutan terus nanti cuma semangat di awal, nanti malah sampai akhir ternyata kalian nggak pernah berangkat dan akhirnya keluar kan kayak Iya, percuma ya Kak. percuma gitu. Makanya kalau mau ikut organisasi walaupun kalian introvert atau apa, sebenarnya nggak apa-apa, karena organisasi itu bukan cuma perkumpulan biasa, di situ juga banyak apa ya, kayak ilmu yang kita dapat ya kan, Dan nama baru ya. iya betul, selain dapat ilmu kita juga bisa dapat banyak kenalan teman, Dapat banyak relasi dan belum lagi setiap organisasi banyak ada itu nanti organisasi yang kayak kabupaten. Iya, Ya kan, itu lebih seru nggak sih? lebih mencakupnya udah bukan di lingkup sekolah iya, lagi. betul. Kita bisa ke luar sekolah, maksudnya kenalan kita banyak, kita dari sekolah A, B, C gitu kan. Iya, betul banget teman-teman. Berarti hari ini tuh kita dapat banyak banget ilmu dari Kak Syafrina nih teman-teman. Oh iya Kak, kebetulan Osatok itu punya slogan slogan kita loh Kak. Apa tuh? Jadi kalau susah aku bilang Osatok, Kak Syafrina bisa bilang Student Voice On gitu. Voice On. Oke. Bisa dimulai Kak? Oke, bisa. Osatok, Student Voice On. Iya. Ih, bagus sih tapi kenapa student voice on? Karena di Osatok ini adalah tempat buat teman-teman itu bisa cerita kayak Kak Syafrina gini loh. Gitu. Ya,
Terima kasih Kak Safrina sudah bergabung di episode kedua di Osatok ini loh Kak. Makasih banyak loh Kak bisa hadir di sini. Aku juga makasih banget loh udah diundang. Lagi ini kayak, episode 2 aku nih. Terima kasih banyak ya. Iya. Dan teman-teman juga bisa nonton podcast-podcast selanjutnya di channel ADB TV ya teman-teman. Kak Safrina mungkin ada mau sesuatu ngomong? Katanya ada quotes ya? Iya. Apa ya kita ya? Mungkin buat teman-teman yang itu tuh Kak, yang introvert terus mau gabung nih di organisasi itu masih takut-takut, masih malu-malu, mungkin Kak Safrina bisa nyemangatin teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut mencoba, karena kita nggak akan tahu kalau kita tuh belum mencoba hal itu gitu. Nggak ada. Jangan takut mencoba aja. Gagal itu maklum, karena ya masa hidup lurus-lurus aja kan nggak mungkin kan, pasti ada jatuhnya. Jadi nggak apa-apa, karena nggak mencoba. Jangan takut mencoba. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah. Terima kasih Kak Safrina. Iya, sama-sama. Udah mau ngisi nih episode kedua di Osatok. Osatok,